Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi biqdarihil azim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, terkhusus sahabat saya Al-Habib Umar Hamdalah Al-Kaf. Semoga beliau Allah berikan panjang umur, amin, sehat walafiat, dan Allah murahkan rezekinya. Juga para habaib yang lain yang hadir di tengah-tengah kita, ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, Al-Habib Nizar Al-Kaf, Al-Habib Khalid bin Syahab, juga para habaib yang lainnya. Semoga dengan kehadiran para habaib Allah tambah keberkahan di dalam hidup kita, karena mereka para zuriyah Nabi Muhammad SAW adalah keamanan yang Allah adakan di dunia ini. Bukan saya yang bilang, Rasul SAW mengatakan dalam salah satu sabdanya, an-nujumu fis sama amanun li ahlis sama wa ahlu baiti fil ard amanun li ahlil ard. Bintang gemintang yang ada di langit adalah tanda keselamatan bagi penduduk langit, dan ahlul baitku, anak keturunanku yang ada di bumi, adalah tanda keselamatan yang ada di bumi. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang menjadi penambah keberkahan di dalam hidup kita. Wajib kita syukuri, wajib kita berbahagia apabila masih ada para habaib yang ada di lingkungan kita. Apalagi mereka adalah pembawa warisan cahaya daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat di dalam kitab Jami' As-Shaghir, itu Al-Imam As-Suyuti mengutip satu riwayat hadis bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran an yamini wa nuran an shimali. Ya Allah, jadikan cahaya di dalam hatiku, di sebelah kiriku, di sebelah kananku, di sebelah depanku, sebelah belakangku, di atas dan bawahku. Pada akhirnya Rasul mengatakan, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku cahaya. Tanpa minta pun, Rasulullah adalah cahaya. Bahkan Nur Muhammad adalah hal pertama yang Allah ciptakan di jagat raya semesta ini. Rasulullah cahaya. Sehingga para ulama mengatakan, ketika Rasul bilang Allahumma ja'alni nura, cahaya itu akan terus ada, turun temurun, dari ayah ke anak, dari kakek ke cucu, sampai pada hari ini cahaya itu ada di dalam dirinya zuriyah Nabi Muhammad SAW. Makanya gak heran kalau diriwayatkan ketika pembantaian Karbala, kalau kita baca sejarah, ada satu sejarah kelam di dalam penulisan sejarah Islam yang ditulis dengan tinta yang sangat gelap. Apa itu? Belum lama dari zaman Rasulullah, masih tahun 61 Hijriyah. Artinya baru 51 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, terjadi sebuah prahara. Terjadi sebuah kejadian yang menyayat hati, yang sangat menyedihkan. Apa itu? Dibantai anak cucu Nabi Muhammad SAW di padang Karbala. Sayyidina Husain, putra daripada Ali bin Abi Thalib, putra daripada Fatimah Zahra, putrinya Nabi Muhammad SAW, cucu Nabi Muhammad SAW, yang ditimang-timang oleh Nabi, yang disayang-sayang oleh Nabi, yang dipeluk oleh Nabi, yang ketika Rasulullah sujud, beliau naik di atas punggungnya, Rasulullah menunda untuk bangun daripada sujudnya. Seorang cucu yang disayang oleh Nabi ternyata dibantai di padang Karbala.
bersama semua keluarganya yang laki-laki. La ilaha illallah. 72 ahlul bait, sebagian riwayat mengatakan 72 ahlul bait dibantai oleh 4.000 orang. 72 dibantai oleh 4.000 orang, sayang 1.000 sayang, 4.000 mengaku dirinya Islam, 4.000 mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ada satu orang pemuda laki-laki, satu-satunya laki-laki yang selamat dari pembantaian Karbala. Siapa itu? Putra daripada Sayyidina Husain yang bernama dengan Ali Al-Awsat, Ali yang tengah. Dia dijuluki dengan Ali Zainal Abidin. Semua putra Sayyidina Husain, Ali Al-Akbar, Ali Al-Asghar, semua meninggal di padang Karbala. Bahkan sebagian kerabat laki-laki, putra-putra Sayyidina Hasan meninggal di padang Karbala, tapi satu orang laki-laki selamat, yaitu Ali Al-Awsat atau dijuluki pada nantinya dengan Ali Zainal Abidin. Yang nanti beliaulah yang akan menurunkan semua habaib dari keturunan Sayyidina Husain. Kalau Ali Al-Awsat juga dibantai pada hari itu, semua habaib dari keturunan Sayyidina Husain tidak akan ada pada hari ini. Qadarullah, Allah sisakan satu orang yang menurunkan semua habaib dari keturunan Sayyidina Husain sampai hari ini. Yang ingin saya ceritakan tentang cahaya Nabi Muhammad pada diri Ali Al-Awsat ataupun Ali Zainal Abidin. Diriwayatkan selesai selamat daripada padang Karbala, Sayyidina Ali Zainal Abidin beliau pulang kembali ke kota Madinah. Sekali waktu beliau berziarah ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah. Pada suatu saat itu setelah zamannya Sayyidina Hasan, kekhalifahan habis. Zaman Sayyidina Hasan selesai, 6 bulan beliau menjabat menjadi khalifah, kekhalifahan selesai. Dan tepat ketika para sejarawan menghitung, zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun sekian, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, ditambah dengan zaman Sayyidina Ali, ditambah dengan zamannya Sayyidina Hasan bin Ali, 6 bulan, total waktunya 30 tahun pas. 30 tahun pas. Dikonfirmasi dengan sabda Nabi jauh-jauh hari, al-khilafatu min ba'di salasuna sana. Jauh-jauh hari Rasul sudah bilang, kekhalifahan setelah saya 30 tahun. Lepas daripada 30 tahun, mulukan aduda. Yang terjadi adalah bukan lagi kekhalifahan, tapi dinasti, tapi kerajaan yang diwariskan dari bapak ke anak, dari anak ke anaknya lagi. Selepas Sayyidina Hasan meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah saat itu Bani Umayyah. Bani Umayyah menjadi khalifah terus dari Sayyidina Muawiyah kepada putranya Yazid bin Muawiyah, kepada putranya lagi Muawiyah Ats-Tsani, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ada satu orang khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan punya anak putra mahkota namanya Hisham bin Abdul Malik. Bapaknya raja yang memimpin semua negara Islam. Ini putranya raja, ini putra mahkota. Pada suatu hari Hisham bin Abdul Malik sebagai seorang pangeran sedang mengajak tamu-tamu negara dari negeri Syam untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, orang-orang dari negeri Syam pergi haji, yang membimbing mereka, yang menjadi penuntun mereka bukan orang biasa. Putranya raja, putra mahkota Hisham bin Abdul Malik. Mereka merasa bahwa nanti di kota Mekah pasti kami akan mendapatkan perlakuan istimewa. Kenapa? Orang kami rombongannya pangeran, orang kami rombongannya Hisham bin Abdul Malik, pasti kami akan diperlakukan dengan luar biasa. Tapi ternyata dicatat di dalam sejarah, rombongan ini yang dipimpin oleh pangeran, ketika mereka mau cium Hajar Aswad, orang-orang tidak ada yang memberi jalan. Semua orang sibuk, mereka bertawaf di mataf, mereka bertawaf di tempat tawaf, sehingga rombongan ini maju, mereka terpental ke belakang. Memaksa maju, terpental lagi. Memaksa lagi, gak bisa mereka masuk untuk mencium Hajar Aswad. Orang gak peduli, orang tidak memberikan perhatian kepada mereka, orang-orang sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Sehingga dikatakan mereka baru bisa mencium Hajar Aswad setelah yunsop lahum sulama, setelah dibangun semacam jembatan di atas kepala orang-orang. Jadi dibuatkan tangga itu naik di atas kepala orang-orang tawaf, turun di sisi Hajar Aswad. Rombongan ini naik, berjalan di atas kepala orang-orang,
turun di sisi yang lain, baru mereka bisa mencium Hajar Aswad. Selesai dari kejadian itu, Hisham bersama rombongannya para tamu negara berdiri di samping Masjidil Haram, berdiri di samping Ka'bah sambil melihat kondisi orang-orang yang bertawaf. Tiba-tiba ada satu momen, ada satu kejadian, semua orang yang tawaf tiba-tiba diam, hening, gak bergerak, seakan-akan mereka patung, diam 1000 bahasa. La ilaha illallah. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mereka diam? Tadi pangeran mau lewat, mereka tidak diam, mereka tidak berikan jalan. Tapi sekarang tiba-tiba mereka terdiam, mereka tertegun, seakan-akan mereka adalah patung yang berdiri. Ternyata setelah dilihat, mereka diam karena kedatangan seseorang. Wa suratuhu suratul badwi. Orang itu disifatkan perawakannya seperti orang badui. Artinya perawakannya seperti orang yang bekerja keras. Dadanya bidang, tubuhnya atletis, seperti orang yang menghabiskan hidupnya untuk bekerja keras. Tapi di wajahnya ada cahaya. Di wajahnya terpancar nur Muhammadiyah. Di wajah orang ini ada cahaya warisan Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Putra yang dulu selamat dari pembantaian Karbala. Dia adalah Ali Al-Awsat. Dia adalah Ali Zainal Abidin. Ketika beliau datang, orang yang bertawaf diam. Tidak hanya diam, mereka buka jalan, memberikan jalan untuk beliau agar bisa mencium Hajar Aswad dengan mudah. La ilaha illallah. Beliau berjalan dengan anggunnya, berjalan dengan elegannya, beliau cium Hajar Aswad. Setelah itu beliau kembali, semua orang kembali melaksanakan tawafnya. Para delegasi negara bertanya-tanya, Man hadza? Siapa nih orang? Kok bisa dia lebih mulia daripada putra mahkota? Kok bisa dia lebih mulia daripada putranya khalifah? Kok bisa dia lebih mulia daripada Hisham bin Abdul Malik? Hisham tahu orang ini adalah Ali Zainal Abidin, tapi dia malu, tapi dia gengsi untuk mengakui ada orang lain, cucunya Nabi Muhammad yang lebih dipandang mulia oleh masyarakat. Sehingga fa'umya 'alan nas, Hisham memilih untuk mengkaburkan sejarah. Hisham mengatakan, saya tidak kenal dia siapa. Maka di sampingnya Hisham saat itu ada seorang penyair, syairun Farsi, seorang penyair yang berasal dari Persia yang bernama Farosdak. Fa'antaqallahu Farosdak, maka melihat Hisham mengingkari kemuliaan Ahlul Bait, mengingkari kemuliaan Ali Zainal Abidin, Farosdak tiba-tiba mengucapkan bait-bait syairnya yang dicatat dengan tinta emas. Kata Farosdak, hadzal ladzi ta'rifuhu al-batha wa ta'atuhu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu hadza ibnu khairi ibadillahi kullihimi hadza taqiyyun naqiyyut tahirul alamu idza ra'atu quraisyun qala qailuha ila makarimi hadza yantahil karamu. Orang ini yang kamu bilang kamu enggak kenal, yang kamu bilang kamu enggak tahu, orang ini jangankan manusia, tanah yang dia injak tahu dia siapa. Tanah halal dan tanah haram kenal dia siapa. Idza ra'athu Quraisyun qala qailuha. Kalau semua orang Quraisy melihat kepada dia, niscaya mereka akan mengatakan ila makarimi hadza yantahil karamu, semua sifat mulia dan kebaikan kembali kepada orang tersebut. Kemudian di bait yang selanjutnya Farosdak mengatakan, ma qala laqattu illa fi tasyahudihi walau la tasyahudu kana la'uhun na'amu. Orang ini tidak pernah berkata tidak semasa hidupnya. Seumur hidupnya, orang datang punya hajat, iya. Orang datang minta nasihat, iya. Orang datang minta bantuan, iya. Tidak pernah dia berkata tidak, kecuali hanya dalam tasyahud. Apa tasyahudnya? Saya bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu aja. Dia bilang tidak, itu aja dalam tasyahud. Karena memang wajib. Kalau tidak ada tasyahud, tidaknya akan berubah menjadi iya. Saking luas hati beliau, saking mulia akhlak beliau. Kemudian dikatakan juga oleh Farosdak, bin ma'syarin hubbuhum fardun wa bughduhum kufrun wa gurbuhum manja wa mu'tasamu. Mereka, beliau berasal dari satu tanah, gurbuhum fadlun, dekat dengan mereka adalah kemuliaan, benci kepada mereka dekat dengan kekufuran. Wa gurbuhum manja wa mu'tasamu, engkau cinta kepada mereka bisa dijadikan alasan yang menyelamatkan dirimu di akhirat. Ma qauluka la adri bidairihi al-urbu ta'rifu man ankarta wal ajamu. Kamu bilang kamu enggak kenal dia, itu enggak berbahaya, enggak mengurangi derajatnya. Kenapa?
orang Arab, orang Ajam kenal tentang kemuliaan orang tersebut. La ilaha illallah. Kenapa orang-orang itu tahu? Karena ada cahaya di wajah Ali Zainal Abidin. Cahaya ini diwariskan lagi kepada anaknya. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Bagir. Yang dulu jauh-jauh hari, ada satu riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sedang menggendong Sayyidina Husain. Di depan Rasulullah ada Anas bin Malik. Rasul bilang kepada Anas, wahai Anas, yuladu min waladi hadha mauludun ismu Ali Sayyidal Abidin. Wahai Anas, anakku Husain ini bakal punya anak, nanti namanya Ali, dan dia akan menjadi pemimpin para ahli ibadah. Wa yuladu lahu mauludun ismuhu Muhammad yabghadul ilim. Ali akan punya anak lagi namanya Muhammad. Saking alimnya, seakan-akan dia keluarkan semua ilmu dari perut bumi, dijuluki dengan Muhammad Al-Bagir. Kemudian pada akhirnya Rasul mengatakan, fa idza laqitahu faqra'hu minni salam. Wahai Anas, kalau kamu ketemu dengan anak yang namanya Muhammad, sampaikan salam saya kepada beliau. Siapa yang kirim salam? Rasulullah SAW kepada cucunya yang belum lahir, Muhammad Al-Bagir. Maka diriwayatkan Anas bin Malik umurnya panjang. Kenapa? Ada amanat Rasulullah yang belum dia sampaikan. Belum ketemu sama anak ini. Umurnya panjang. Sahabatnya udah pada meninggal. Koleganya sudah pada meninggal. Keluarganya pada meninggal. Anas bin Malik masih hidup sampai usia yang tua. Sampai suatu hari dia berjalan di kota Madinah. Dia lihat ada seorang anak. Tapi ada yang tidak biasa dengan anak ini. Kenapa? Ada cahaya di wajahnya. Cahaya apa? Cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Anas bin Malik, man anta? Siapa namamu? Nama saya Muhammad. Putra siapa? Putra Ali Zainal Abidin. Putra siapa? Putra Husain. Putra siapa? Putra Fatimah Zahra, putrinya Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik tahu orang ini yang dulu disuruh sampaikan salam oleh Rasulullah. Maka disampaikan salam tersebut. Sebagian riwayat mengatakan tidak lama dari salam itu disampaikan, Anas bin Malik meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cahaya itu ada. Dan cahaya itu terus-menerus, turun-temurun diwariskan oleh zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sayang seribu sayang kalau hari ini ada orang-orang, ada kelompok-kelompok, ada pemahaman-pemahaman yang berusaha mendoktrin, yang berusaha menggiring opini, yang berusaha mencekoki kita bahwa semua orang itu, bahkan ahlul bait Nabi, adalah orang yang boleh kita benci. La ilaha illallah. Sayang seribu sayang. Cinta kepada ahlul bait bukan kemuliaan yang Allah berikan kepada semua orang. Beruntung apabila seseorang mendapatkan di dalam hatinya cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, semua para alim ulama, para anjengan, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang hadir di tempat ini, semoga dengan keberkahan Maulid Nabi, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah berikan kita sehat wal afiat. Jadi kalau doa itu yang lengkap, panjang umur, sehat wal afiat, murah rezeki. Karena ada orang yang umurnya panjang gak sehat, ya percuma. Umur panjang, badan sehat, gak punya duit, ya percuma juga. Nah, jadi kalau doa sama Allah, minta yang lengkap. Minta yang lengkap, minta yang terbaik. Jangan minta yang susah. Jangan minta yang buruk. Nah, itu diriwayatkan bahwa para ulama mengatakan, jangan minta sama Allah sabar. Nah, sebagian mengatakan itu riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jangan minta sabar sama Allah, kata Imam Ali. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, kita doa, ya Allah jadiin saya orang yang sabar. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah coba saya, nanti saya sabar. Nah, jadi kalau minta sama Allah, jangan minta sabar. Tapi kata Imam Ali, walakin utlubu minhu as-sabra indal qada. Ya Allah saya minta sabar kalau emang gak ada pilihan lain. Nah, jadi minta sama Allah, minta yang baik-baik, minta yang lengkap. Bahkan diriwayatkan itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya sakit. Sakit beliau itu sakit wasir. Yang saking parahnya sakit beliau, kalau beliau duduk mengajar, harus duduk di bangku yang sudah dilubangi. Ditampung darah beliau, itu kalau sekali ngajar kira-kira darahnya 1 ember mungkin. Mengalir darah dari tubuhnya Imam Syafi'i. Dalam keadaan sakit semacam itu, beliau berdoa, Allahumma in kana fi hadzal ridaq fazidni minhu.
Ya Allah, kalau sebab ini kamu ridho sama saya, tambahin, gak apa-apa, saya sabar. Doa beliau didengar oleh guru beliau. Sebagian mengatakan gurunya itu adalah Al-Imam Muhammad Az-Zinji. Al-Imam Muhammad Az-Zinji mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad Asy-Syafi'i, is'alillah al-afiyah. Kalau minta sama Allah, minta afiat, minta yang baik, minta sehat, minta sembuh. Kenapa? Fa'innaka wa ana lasna min rijalil bala. Karena engkau dan saya, kita bukan orang yang kuat kalau mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan Allah gampangkan rezeki kita. Hari ini atau malam ini kita berada di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan, kita berbahagia, kita senang, kita bergembira dengan perayaan Maulid semacam ini. Sebagian orang, sebagian kelompok mengatakan ini perayaan yang gak benar. Sebagian kelompok mengatakan ini perayaan yang tidak berdasar. Sebagian kelompok mengatakan ini adalah perayaan yang sesat. Sering gak dengar begitu? Banyak gak dengar begitu? Di mana? Di media sosial. Di medsos. Media sosial. Kalau yang tua-tua kita gak khawatir dah. Yang dari mudanya ngaji, dari mudanya ikut kepada para ulama, para kiai, para anjangan, para habaib, kita gak khawatir. Yang kita khawatir yang muda-muda. Yang muda-muda main medsos, isu begitu banyak di medsos. Sehingga kita khawatir nanti anak muda kita ketika hadir perayaan Maulid bertanya-tanya, ini perayaan benar apa enggak ya? Ada dalilnya apa enggak ya? Bapak saya bikin begini, itu sesuai syariat atau enggak ya? Nah, doktrin semacam ini banyak di media sosial. Padahal saya jamin yang ngomong sedikit. Kalau kita mau persentasekan di antara umat Islam yang 100%, yang mengatakan Maulid itu disyariatkan 98%. Yang bilang Maulid bid'ah, sesat, gak berdalil dan lain sebagainya cuma 2%. Cuma yang 2% aktif di medsos. Yang 2% suaranya keras di media sosial, rajin posting, sehingga suara minoritas terdengar seperti suara mayoritas. Oleh karena itu tanggung jawab nih yang para pemuda nih, yang pada punya Instagram, yang pada punya Facebook, yang pada punya WhatsApp, yang pada punya Twitter, punya apa lagi? TikTok ada yang punya? Anak-anak muda yang aktif di media sosial, tanggung jawab. Kenapa? Seharusnya suara mayoritas terdengar seperti suara mayoritas, terdengar lebih keras. Harusnya anak muda ambil bagian daripada dakwah tersebut dengan menggalakkan hal-hal yang baik dan benar yang berbau dakwah di media sosial. Aduh, tapi saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa tausiah. Kalau ada ulama lagi ceramah, ulama lagi tausiah, ustadz lagi kasih tausiah, nasihat, ceramah, Habib Hanzalah lagi mengajar, memberikan nasihat agama, rekam. Ini udah direkamin sama Habibnya. Selain direkam, apalagi yang bisa kita lakukan? Potong videonya, karena zaman sekarang orang malas nonton video 30 menit, malas nonton video 1 jam. Potong videonya, ambil pembahasan demi pembahasan, 3 menit, 5 menit, potong. Yang bisa mengedit, edit videonya sehingga menarik, bagikan di media sosial Anda. Itu setidak-tidaknya jalan dakwah yang bisa Anda ambil. Tanggung jawab yang muda-muda. Yang perlu kita tahu, kalau kita lakukan hal tersebut, boleh jadi di mata kita kecil, boleh jadi di mata orang lain kecil, tapi kalau sudah terkait dakwah, di mata Allah sama sekali tidak kecil. Itu di Al-Quran disebutkan tentang seekor burung, namanya hudhud. Pernah dengar? Burung hudhud? Pernah dengar? Ngaji makanya. Surat An-Naml disebutkan tentang burung hudhud. Burungnya yang dipelihara oleh Nabi Sulaiman. Burung yang dipelihara oleh Nabi Sulaiman. Malila ara hudhuda. Sedang mengadakan majlis, Nabi Sulaiman bilang, kenapa saya nggak lihat si hudhud? Kemana itu si hudhud? Kalau dia tidak hadir bukan karena uzur, saya akan cederai dia, saya akan hukum dia, kata Nabi Sulaiman. Tapi ternyata hudhud tidak hadir majlis karena alasan yang masuk di akal. Ngapain? Hudhud terbang.
Terbang dari Palestina kemana? Ke Yaman. Bayangin, naik pesawat aja jauh. Lagi burung. Terbang dari Palestina ke Yaman. Di Yaman dia melihat ada satu kerajaan besar. Namanya Kerajaan Saba. Dipimpin oleh seorang wanita. Kerajaannya sangat makmur, luar biasa. Jannataini an yaminin wa an shimal. Saking makmurnya, itu sebelah kanan dan kiri jalan dipenuhi dengan pohon-pohon yang menghasilkan. Sebagian riwayat ahli tafsir mengatakan sebelah kanan pohon buah-buahan, sebelah kiri pohon biji-bijian. Yang semua buah itu ada tanpa harus menunggu musim. Yang kalau kita mau metik, cukup taruh keranjang di atas kepala kita, berjalan di bawah pohonnya, nanti buah itu rebutan masuk ke dalam keranjang, saking banyaknya dan suburnya tanah kerajaan Saba. La ilaha illallah. Kerajaan yang luar biasa, tapi sayang seribu sayang, Hud-Hud melihat mereka tidak sembah Allah, mereka sujud kepada matahari. Nah, jadi Hud-Hud terbang melihat ada kerajaan begitu. Kemudian apa yang disimpulkan oleh Hud-Hud? Oh, tempat ini butuh untuk didakwahi. Nah, yang saya ingin katakan, Hud-Hud itu namanya diabadikan dalam Al-Quran. Namanya burung. Gak berakal, burung. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Perlu apa? Perlu apa Allah abadikan nama burung dalam Al-Quran? Allah abadikan nama Hud-Hud dalam Al-Quran. Apa sih jasanya Hud-Hud? Ternyata jasanya Hud-Hud adalah membantu pergerakan dakwah. Apa yang dia lakukan? Gak bisa ceramah. Hud-Hud lihat, oh ini kerajaan butuh didakwahi. Tapi dia gak bisa ceramah. Dia gak bisa tausiah. Orang gak ada yang paham kicauan burung. Ada yang paham kicauan burung? Kalau saya paham, kalau kicauan itu ada di Twitter. Di Twitter kan ada kicauan. Nah, kicauan burung kan baru dipahamin 2 tahun terakhir. 9 tahun terakhir. Di zaman Nabi Sulaiman gak ada Twitter. Sehingga kicauan burung Hud-Hud tidak bisa difahami oleh orang-orang. Dia mau nasihat, orang gak ngerti. Dia berkicau, orang gak paham. Apa yang dia lakukan? Dia datangkan penceramah. Dia gak bisa ceramah, dia datangin penceramah. Didatangkan Nabi Sulaiman, sehingga kerajaan Saba dimulai dari Ratu Balqis dengan seluruh pengikutnya, mereka semua beriman kepada Allah. Hud-Hud punya jasa. Apa jasanya? Membantu pergerakan dakwah, survei wilayah dakwah. Karena sebab itu Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Mungkin orang bilang kecil, survei doang, ngelihat doang, tapi di sisi Allah tidak kecil. Makanya jangan disepelekan. Boleh jadi cuman share, boleh jadi cuman like, cuman posting, gelar karpet, taruh sendal. Boleh jadi cuman perkara-perkara sepele, tapi kalau sudah terkait perkara dakwah, sama sekali tidak kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Al-Kahfi, Allah katakan, wa qalbuhum basitun zira'aihi bil wasit, dan anjing mereka menyandarkan tangannya di mulut gua. Perlu apa? Allah ceritakan ada anjing lagi sandarin tangan di mulut gua. Perlu apa? Penting apa? Sehingga Allah abadikan cerita tentang anjing tersebut. Para ulama mengatakan bahkan anjing itu nanti adalah satu-satunya anjing yang masuk surga. Anjing gak berakal, najis mughaladhah, bentuknya mengerikan, tapi masuk surga. Kenapa? Apa sebabnya? Apa jasanya? Ternyata jasanya dia mengambil bagian daripada dakwah. Apa yang dia lakukan? Menjaga para pendakwah. Kenapa dia sandarkan tangannya di mulut gua? Dia khawatir kalau ada musuh yang masuk, nanti para pendakwah yang ada di dalam gua diganggu oleh para musuh, sehingga anjing itu menjaga mulut gua. Dengan sebab itu Allah katakan wa qalbuhum basitun diraihi bil wasit. Allah abadikan penyebutannya dalam Al-Quran, bahkan dikatakan anjing itu masuk ke dalam surga. Padahal sepele, cuma megangin pintu, menjaga para pendakwah. Tapi sekali lagi kalau urusan dakwah di sisi Allah sama sekali tidak sepele. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah mengatakan lewat lisan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, apabila seseorang mendapatkan hidayah karena engkau menjadi sebab orang lain dapat hidayah, satu orang saja lebih baik daripada unta berwarna merah. Saya mau tanya nih, kan dekat sama Taman Safari. Pernah lihat unta nggak? Dekat nih Taman Safari. Pernah lihat unta nggak? Di internet deh, di internet. Pernah lihat unta nggak? Warnanya apa? Coklat.
Pernah lihat yang merah nggak? Pernah lihat yang merah? Belum, karena jarang. Kata Rasulullah, satu orang dapat hidayah, engkau sebabnya, engkau punya andil di dalam itu, lebih baik daripada unta berwarna merah. Unta merah itu jarang, dan yang jarang itu harganya mahal. Kalau bahasa Itali, merah itu dibahasakan dengan Ferrari. Apa ya bahasa Italinya merah? Wih, saya tahu bahasa Itali. Ferrari itu artinya merah. Mahal apa kagak Ferrari? Mahal, kendaraan yang mahal. Nah, sehingga kata Rasulullah, engkau menjadi sebab hidayah untuk saudaramu, punya andil di situ, lebih baik daripada engkau punya kendaraan yang termahal. Ya, kita nggak punya Ferrari di dunia, paling nggak punya Ferrari di akhirat. Mudah-mudahan dunia akhirat punya Ferrari, amin. Ala kulli hal, intinya pergerakan dakwah sama sekali tidak kecil, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanggung jawab para pemuda untuk bisa membantu pergerakan dakwah daripada guru-guru kita, khususnya di media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, tadi saya ingin katakan, jadi kemana-mana ini. Saya ingin katakan suara di media sosial itu keras, yang mengatakan bahwa perayaan Maulid ini adalah perayaan yang tidak berdasar. Yang perlu kita tahu, ada historis, ada sejarah daripada Maulid yang kita rayakan seperti malam hari ini. Kalau secara perayaan tentang kelahiran Nabi, siapa yang pertama kali merayakan? Yang pertama kali merayakan adalah alam semesta. Kita baca di kitab perawi, kita baca dalam riwayat-riwayat, kita baca di dalam hadis-hadis, ketika Rasulullah dilahirkan, alam semesta menyambut dengan hal yang tidak biasa. Alam semesta menyambut dengan fenomena yang luar biasa. Di antaranya diriwayatkan bahwa malam kelahiran Rasulullah, padahal beliau lahir sepertiga malam terakhir, pada saat langit sedang gelap-gelapnya, tiba-tiba langit Mekah, bahkan langit Jazirah Arab menjadi bercahaya seakan-akan saat itu adalah siang hari. Langit bercahaya. Makanya orang Yahudi tahu. Orang Yahudi tahu bahwa malam itu malam kelahiran Nabi. Mereka baca di dalam kitab mereka. Di antara ciri malam kelahiran Nabi, langit akan terang benderang. Mereka lihat langit malam ini terang benderang. Berangkat para pendeta Yahudi, masuk ke rumah orang-orang Yahudi, diketuk rumah per rumah. Wahai orang Yahudi, adakah bayi yang lahir malam ini? Mereka bilang gak ada. Rumah sebelahnya, ada yang lahir malam ini? Gak ada. Semua rumah Yahudi tidak ada yang melahirkan bayi. Maka para pendeta mengatakan, celaka kalian, Nabi akhir zaman bukan dari golongan kalian. Jadi alam semesta itu menyambut. Kalau kita ditanya siapa yang pertama kali merayakan Maulid, yang pertama kali merayakan adalah alam semesta. Apakah Rasul merayakan Maulid? Iya, Rasul merayakan Maulid. Ketika beliau ditanya, hadisnya sahih. Ketika beliau ditanya, lima sumta yaumal itsnin, ya Rasulullah, kenapa kamu puasa hari Senin? Kata Rasulullah, dzakal yaum wulidtu fih, karena hari Senin adalah hari kelahiran saya. Artinya Rasul merayakan Maulid dengan cara berpuasa, bersyukur kepada Allah atas hari kelahiran beliau dengan cara berpuasa. Bukan tiap tahun, tiap pekan, tiap minggu Rasul berpuasa merayakan kelahiran beliau. Para sahabat juga tidak rayakan Maulid seperti yang kita rayakan. Kemudian kalau kita ditanya kapan perayaan Maulid semacam ini terjadi, nah, ini ada versi daripada Al-Imam As-Suyuti. Di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, juz kedua, Al-Imam As-Suyuti membahas tentang perayaan Maulid semacam ini. Kapan perayaan Maulid semacam ini diadakan? Pertama kali diadakan oleh seorang sultan, oleh seorang pemimpin, oleh seorang gubernur yang menjabat sebagai pemimpin wilayah Irbil. Irbil itu sekarang bagian daripada Irak. Seorang sultan, seorang yang soleh, seorang yang zuhud, yang bernama Sultan Muzaffaruddin. Namanya adalah Sultan Kaukabri. Nah, Sultan Kaukabri, beliau dijuluki dengan Sultan Muzaffaruddin. Beliau yang pertama kali merayakan Maulid seperti yang kita rayakan. Orang pada kumpul, kemudian dibacakan kitab Maulid, kemudian dibagikan makanan, kemudian disampaikan tausiah dan lain sebagainya. Yang pertama kali merayakan adalah Sultan Muzaffaruddin. Kapan beliau hidup? Beliau hidup pada fase Perang Salib 2 ke Perang Salib 3. Nah, tahunnya itu kalau tahun Hijri, beliau hidup di tahun 530 sampai 640. Nah, Sultan Muzaffaruddin hidup pada fase beliau. Bahkan diriwayatkan beliau menikah
dengan adik perempuan Salahuddin Al-Ayyubi. Adik perempuan Salahuddin Al-Ayyubi menikah dengan Sultan Muzaffar. Apa yang beliau lakukan? Beliau melihat, membaca kondisi, membaca sejarah. Kok bisa sih umat Islam pada saat perang salib Tatu mereka habis dibantai oleh orang-orang non-muslim, dibantai oleh orang-orang Frank, dibantai oleh pasukan salib. Dibantai habis. Pada saat perang salib 1 tahun 1100 Masehi, Paus Urbanus II menyampaikan khutbahnya di Prancis. Dengan khutbah tersebut membakar semangat orang-orang Eropa untuk berangkat ke negeri-negeri Islam, khususnya ke Yerusalem, untuk menaklukkan Yerusalem dengan doktrin bahwa misi itu adalah misi yang suci karena atas dasar agama. Sehingga berangkat orang-orang tersebut menyerbu negeri-negeri Islam, dikalahkan negeri-negeri Islam tersebut sampai habis umat Islam saat itu. Gak bisa ngelawan. Katanya benar. Katanya Islam agama yang ditolong Allah. Katanya Islam agama yang benar. Katanya Islam adalah agama yang hak. Kok bisa dibantai habis-habisan oleh pasukan salib yang pada finalnya, pada akhirnya di kota Yerusalem, kota Al-Qudus, kota Palestina. Palestina negaranya, di kota Al-Qudus pada saat pembantaian tersebut terbunuh tidak kurang dari 70.000 orang. Laki, perempuan, dewasa, muda, anak-anak, bahkan bayi yang masih merangkak tidak selamat daripada pembunuhan tersebut. Sampai 70.000 orang terbunuh, bahkan lebih, sampai darah menggenangi jalan-jalan kota Al-Qudus semata kaki. Sampai dikatakan pasukan salib setelah membantai mereka nggak bisa tinggal di sana. Kenapa? Bau mayat. Gak bisa dibersihkan, terlalu banyak. Mereka harus keluar berbulan-bulan. Setelah mayat umat Islam mengering, mereka baru bisa menduduki kota tersebut. Dibantai habis-habisan, luar biasa. Sayang 1000 sayang, sebagian riwayat bilang ketika pasukan salib ini datang, ada kerajaan-kerajaan Islam. Ada satu kerajaan Islam yang rela berkongsi dengan pasukan salib. Mereka bilang, wahai orang-orang Eropa, ayo saya bantu kalian untuk menyerang negara Islam yang lain. Yang penting negara saya jangan diapa-apakan. Apa yang hilang? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Yang Rasul bilang, muslim dengan muslim yang lain kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Kalau satu bagiannya sakit, semua merasakan sakit. Hilang dari hati umat Islam. Ukhuwah Islamiyah tidak tersisa sedikit pun, habis dibantai. Yang menarik, ada satu orang ulama selamat dari pembantaian Palestina, selamat dari pembantaian Al-Qudus, dengan baju yang penuh dengan darah, compang-camping, dia membawa mushaf Al-Quran yang ada di Masjidil Aqsa, berlari, berjalan kaki menuju ke Baghdad. Karena saat itu Khilafah Abbasiyah pada fase terakhirnya ada di Baghdad. Di Basrah. Menuju ke Basrah karena Khilafah Abbasiyah pemimpinnya ada di Basrah. Sampai di Basrah dengan pakaian yang dia pakai, kebetulan sampai pada hari Jumat, ingin bertemu dengan khalifah, tidak diberikan izin. Siapa kamu? Bajumu begini, mau ketemu pemimpin umat Islam, tidak diberikan izin. Karena tidak dapat izin bertemu khalifah, dia masuk ke dalam masjid. Hari Jumat, orang ramai semua berkumpul di masjid. Dia masuk ke dalam masjid, berdiri di depan mimbar, dia sampaikan kejadian yang baru saja menimpa kota Al-Qudus. Saudara kalian dibantai, 70.000 orang, semuanya melayang nyawanya. Disampaikan kejadian tersebut di hadapan umat Islam, semua orang yang hadir di masjid itu semua menangis, terisak-isak, menitihkan air mata. Sedih. Saudaranya dibantai habis-habisan. Tapi diriwayatkan keluar dari masjid, yang sibuk dengan keluarganya sibuk lagi dengan keluarga. Yang punya toko sibuk dengan toko. Yang punya dagangan sibuk dengan dagangan. Semua lupa apa yang baru saja mereka tangisi di dalam masjid. La ilaha illallah. Mirip-mirip sama keadaan kita. Baca di media sosial, aduh sedih banget. Anak Palestina dibantai. Orang-orang di Rohingya disakiti. Saudara kita di mana tempat belahan dunia mereka disakiti. Tutup handphone, lupa. Itu yang terjadi. Kalau kita ditanya kenapa umat Islam saat itu dibantai habis-habisan pada saat perang salib 1, Sultan Muzaffar orang pandai, orang cerdas. Beliau membaca karena saat itu umat Islam kehilangan dua hal.
Apa yang hilang dari umat Islam? Ukhuwah Islamiyah dan uswatun hasanah. Ukhuwah dan uswah, dua hal ini hilang daripada tubuh umat Islam. Sehingga Sultan Muzaffar membaca keadaan, beliau berpikir pantas untuk mengadakan perayaan Maulid seperti yang kita rayakan. Kenapa? Di perayaan Maulid orang itu berkumpul, terjalin kembali ukhuwah Islamiyah. Dibacakan kitab Maulid, sejarah Nabi, timbul kembali dalam hati umat Islam uswah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sultan Muzaffar yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid yang seperti kita rayakan pada malam hari ini. Bahkan diriwayatkan beliau menghabiskan setiap tahunnya kira-kira 300.000 dinar. Berapa? 300.000 dinar. Siap-siap kalkulator. 1 dinar itu emas murni 4 gram seperempat. 1 dinar emas murni 4 gram udah kalkulator 4 gram seperempat. Kalau kita ambil harga rata-rata sekarang 1 gram emas berapa? Emas murni 600 tuh perhiasan. Tahuan nih, gak tahu harga emas. Ambil rata-rata 900 sejuta, kadang-kadang 1.100.000. Sejuta deh tengah-tengah. Berarti 1 dinar 4 gram seperempat berapa harganya? 4.250.000. Kalikan 300.000. Cukup nolnya. Berapa? Berapa? 1,2 triliun. Hampir 1,3. Setiap tahun Sultan Muzaffaruddin adakan perayaan Maulid selama 1 minggu, menghabiskan biaya 1,2 triliun. Menyembelih 5.000 ekor kambing, bagikan 50.000 nampan makanan, mengundang para ulama, ahli hadis, ahli fikih, kaum sufi, ahli zikir, semua diundang masing-masing memberikan nasihat dan tausiahnya. Bahkan diriwayatkan Sultan Muzaffaruddin memberikan hadiah besar kepada seorang ulama yang bernama Ibnu Dihyah, karena Ibnu Dihyah mengarang kitab Maulid pertama yang berjudul At-Tanwir fi Maulidi Basyirin Nadhir. Kitab At-Tanwir, kitab Maulid yang dikarang oleh Ibnu Dihyah atas perintah Sultan Muzaffaruddin Sultan Kaukabri. Nah, kitab itu dibacakan, orang berkumpul, terjalin ukhuwah Islamiyah. Dibacakan kitab Maulid, hidup kembali uswah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Terbukti tidak lama dari itu umat Islam memenangkan peperangan di Bukit Hattin pada saat Perang Salib III, yang pada finalnya Salahuddin Al-Ayyubi dapat menaklukkan kembali kota Al-Qudus ataupun kota Yerusalem. Udah bangkit, ukhuwahnya terjamin, uswah kepada Nabi Muhammad, bangkit dengan diadakan perayaan Maulid, sehingga umat Islam kembali memenangkan kota suci tersebut. Nah, oleh karena itu tujuan daripada perayaan Maulid adalah 2 hal ini. Kita pengen ukhuwah kita terjalin, dan kita ingin uswah kepada Nabi Muhammad juga bangkit lagi di dalam hati kita. Oleh karena itu sayang 1000 sayang, hari ini banyak orang yang menjadikan perayaan Maulid sebagai momen untuk berpecah belah. Padahal diadakan Maulid adalah momen untuk bersatu, untuk menjalin ukhuwah. Nah, oleh karena itu kita mengadakan perayaan Maulid agar ukhuwah itu terjalin kembali. Kemudian yang terakhir, untuk uswah kita kepada Nabi itu bangkit kembali. Uswah. Nah, ini saya nggak panjang-panjang. Terakhir saya ingin bahas tentang uswatun hasanah. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian dalam dirinya Rasulullah suri tauladan yang baik. Uswah. Yang menarik, gak ada satu nabi pun selain Nabi Muhammad yang Allah sebut sebagai uswatun hasanah. Gak ada. Sehingga orang nabi yang bisa kita ikuti tindak tanduknya 100%, kecuali perkara khususiat, adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim Ulul Azmi, salah satu daripada nabi-nabi, 5 nabi yang mulia. Nabi Ibrahim dengan tingginya derajat beliau, gak Allah sebut sebagai uswatun hasanah. Gak bisa kita ikuti Nabi Ibrahim 100%. Contoh, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Setelah menikah dengan Sayyidah Hajar hamil. Setelah hamil melahirkan anak yang masih merah, masih kecil, namanya Ismail.
Tiba-tiba Hajar dan Ismail dibawa biwadin ghairi zar'in ke satu tempat yang dulu bernama Bakkah, tempat yang bahkan saking kering kerontangnya tumbuhan gak mau tumbuh. Gak ada rumput, gak ada tumbuhan. Kenapa? Tempat itu kering, apalagi manusia. Nabi Ibrahim bawa ibu dan anak yang baru lahir ditinggalkan di tempat itu. Bukan uswatun hasanah. Gak bisa kita ikutin dalam hal ini. Karena kita gak dapat perintah, gak dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah uswatun hasanah. Sehingga apapun yang Rasul lakukan sebagai uswah, suri tauladan kepada umatnya, kecuali perkara-perkara khususiyat. Jadi Rasulullah itu uswatun hasanah. Menarik tentang ayat ini, asbabun nuzul ataupun tempat turunnya ayat ini, diriwayatkan ayat ini turun pada saat perang Ahzab. Perang Ahzab atau nama lainnya perang Khandaq. Perang Khandaq, perang Parit. Saat itu kota Madinah. Kota Madinah ingin diserang oleh koalisi orang-orang Arab. Bukan hanya kafir Quraisy. Kafir Quraisynya, Bani Ghatafan, Bani-Bani yang kecil, bahkan Yahudi Bani Nadir, mereka ikut andil untuk menyerang kota Mekah. Terkumpul sampai 10.000 pasukan. Zaman itu belum pernah orang Arab ngelihat pasukan 10.000 itu belum pernah. Kota Madinah, kalau mau dijumlah lelakinya, perempuannya, anak-anaknya, nenek-nenek, kakek-kakek, kalau mau dijumlah seluruhnya, nggak lebih dari 3.500 orang. Yang datang 10.000 orang dengan kekuatan penuh, dengan pakaian perang yang lengkap. La ilaha illallah. Hancur nih kota Madinah. Lulu lantak kota Madinah kalau tidak ada perlawanan. Maka apa yang dilakukan? Rasulullah kumpulkan para sahabat, minta saran. Sebagian bilang, ya Rasulullah, ayo kita mati dah. Kita keluar, hadapin mereka di padang pasir. Mati, gak apa-apa. Sebagian yang lain bilang, ya Rasulullah, kota Madinah kan dindingnya rapat-rapat. Kita jadikan rumah-rumah kita sebagai benteng. Perempuan naik ke atas rumah, membawa batu. Kalau ada orang kafir, lempar aja ke bawah. Kalau ditakdirkan kota ini hancur, gak apa-apa kita hancur. Sebagian sahabat banyak pendapat. Kemudian ada seorang sahabat yang gak dari bangsa Arab, sehingga memberikan strategi yang tidak dikenal oleh orang Arab. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Salman dari Persia. Salman mengatakan, ya Rasulullah, kami itu di Persia, kalau diserang waktunya gak cukup buat bangun benteng, maka kami akan menggali parit. Kami gali parit sehingga pasukan musuh tidak bisa menyerang kami. Kebetulan secara geografis, secara kontur tanah dan geografi, kota Madinah itu seperti benteng. Sebelah kanannya ada bukit, sebelah kirinya ada bukit. Bagian belakang kota Madinah ada perkebunan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau punya kebun, itu dindingnya lebih tinggi dari pohon korma. Kenapa? Pelit. Takut dicuri. Dindingnya lebih tinggi dari pohon korma sehingga multifungsi. Dalam keadaan diserang, dinding kebun itu bisa menjadi benteng. Kanan, kiri, belakang sudah terlindungi. Yang masih bahaya, yang bisa diserang adalah bagian utara kota Madinah. Maka Rasulullah bilang, ayo kalau begitu kita buat parit sesuai dengan usulan Salman. Kita buat parit untuk menutupi bagian utara kota Madinah. Seberapa panjang? 5,5 km. 5,5 km. Dari sini ke Ciloto dekat gak? Hah? Lebih. Saya pernah hitung dari Ciloto ke Istana Cipanas tuh 5,5 km. Panjangnya 5,5 km. Lebarnya berapa lebar? Kira-kira kalau kuda loncat gak sampai. Berapa itu? 5 meter. Lebarnya 5 meter. Jadi kalau kuda loncat gak sampai ke ujung, jatuh ke bawah. Terus dalamnya berapa dalam? Kalau kuda yang jatuh gak bisa naik lagi ke atas. Berapa dalam? 3 meter. Nah ini kira-kira lebarnya 5,5 km, panjangnya 5,5 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, bangunnya manual. Pakai pacul, pakai cangkul. Pakai pacul, pakai cangkul. La ilaha illallah. Waktunya gak sampai sebulan. Jadi boleh dibayangkan betapa stresnya para sahabat. Ada sebuah proyek besar, kerjanya manual, sehingga mereka kerja 24 jam. Bahkan diriwayatkan mereka kalau mau ke kamar mandi harus izin dulu sama Nabi. Semua sahabat turun untuk menggali parit tersebut. Sampai diriwayatkan Rasulullah ikut menggali parit.
Nah, kalau kita kan di Indonesia, kalau gali kan itu berarti tanah dari bawah dipindah ke atas. Kalau kita di Indonesia tanahnya tanah merah, tanahnya menggempel, nempel. Jadi kalau dicangkul, taruh di atas anyaman bambu, taruh di atas anyaman, angkat, nggak jatuh lagi. Tapi di Jazirah Arab tanahnya itu pasir, debu, kecil-kecil. Sehingga kalau ditaruh di anyaman, diangkat, dia turun lagi. Sebagian sahabat bilang, kami melihat Rasulullah ngangkat pasir di atas kepala beliau sampai wajah beliau nggak kelihatan. Kenapa? Terlalu banyak debu yang turun. Jadi Rasulullah ikut kerja bersama para sahabat. Sampai untuk menghibur para sahabat, Rasulullah itu mendendangkan syair-syair. Mendendangkan syair-syair disambut oleh para sahabat. Laulaka ma salaina wa laulaka mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau, kami itu nggak tahu sholat, nggak tahu sedekah, dan kami tidak akan beribadah. Jadi ada syair-syair sambutan dari Rasulullah dan para sahabat untuk menyemangati mereka di dalam menggali parit. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Jubair, saat kami gali parit, ada satu batu yang sangat keras. Keras luar biasa. Kami hantam dengan perut lapar kami, batu itu nggak pecah. Semua sahabat ikut, nggak pecah, nggak bergeming. Mau kami angkat terlalu besar sehingga nggak kuat kami angkat. Dalam keadaan yang sudah tidak ada jalan, Abdullah bin Jubair datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada batu besar, nggak bisa kami angkat, nggak bisa kami pecahkan. Maka Rasul mengatakan, ana nazil, biar saya yang turun. Rasul turun menghadapi batu tersebut. Abdullah bin Jubair bilang, Rasulullah angkat paculnya. Ketika Rasul angkat pacul, ya bajunya Rasulullah itu selimparan kain yang tidak berjahit, diselempangkan di dalam badan beliau, sehingga ketika beliau angkat tangannya untuk memukul batu tersebut, terlihat pelutnya Rasulullah diikat 3 buah batu. Para sahabat lapar, para sahabat perutnya diikut 1 batu, sebagian 2 batu. Rasulullah diikat dengan 3 buah batu. Rasul lebih lapar daripada para sahabat. Rasul hantamkan paculnya ke atas batu tersebut, terpancar api. Al-Mubarakfuri meriwayatkan terpancar api yang tinggi. Maka Rasul mengatakan, Allahu Akbar. Laqad utitu mafatihasy Syam. Allahu Akbar. Allah baru saja berikan kepada saya sebuah bisyarah bahwa kita akan menguasai negeri Persia. Kemudian batu itu pecah. Retak. Tidak pecah seluruhnya tapi retak. Rasul angkat lagi. Rasul hantamkan lagi. Terpancar api yang lebih besar. Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Laqad utitu mafatihar Rom. Allahu Akbar. Allah berikan kepadaku kunci kerajaan Romawi. Rasul angkat ketiga kali, beliau hantamkan, batu itu pecah lulu lantak. Rasul mengatakan, Allahu Akbar, laqad utitu mafatihal Yaman wa ra'aitul an ila abwabiha. Allah berikan kepada saya kunci negeri Yaman. Saat ini saya lihat kepada pintu-pintu negara Yaman. La ilaha illallah. Orang munafik bilang, oh gila, ini aja kita nggak tahu selamat apa kagak. Cerita imperium besar, Romawi Persia, kerajaan adidaya, negara adidaya. Hei, hidup kita ini sekarang belum tentu selamat. Tapi beliau, ini orang, dia malah mengatakan bahwa umat Islam akan menguasai negara adidaya. Itu tanggapan orang munafik. Tapi orang beriman mengatakan, ya Rasulullah, berarti suatu saat nanti kami akan menguasai negara-negara tersebut. Diterima dengan keimanan. Pecah batunya. Maka sahabat melanjutkan pekerjaan. Saat itu kebetulan masa yang paceklik, masa yang susah makanan. Abdullah bin Jubair bilang, pekerjaan kami berat luar biasa. Bisa kita bayangkan, berat luar biasa. Tapi kami nggak dapat makanan cukup. Kenapa? Karena makan kami, semua penggali parit makannya itu cuma 2 kali sehari. Makan paginya mereka diberikan 1 butir kurma. Toh, cukup. Selesai. 1 butir kurma. Kata Abdullah bin Jubair, kadang-kadang kami emut itu biji kurma seakan-akan kami bayi yang mengemut permen, yang mengemut gula, yang mengemut manisan. Kami emut biji kurma itu untuk menahan lapar kami. Tapi makan malamnya sedikit istimewa. Apa makan malamnya? Seorang sahabat keliling membawa nampan. Di atas nampan itu ada tepung. Ada tepung yang masih bubuk. Kemudian kami diperintahkan membasahkan tangan kami, tempelkan tangan itu di atas tepung, yang nempel di tangan itu rezekinya. Kemudian sahabat yang lain datang membawa minyak panas. Nah, nanti tepung itu dikual-kual,
dikasih minyak jadi roti setengah matang, dimakan. Itu makan malamnya. Kata Abdullah bin Zubair, tidak membuat kenyang, membuat leher kami semakin sakit. La ilaha illallah. Makan siang, makan malam begitu, pekerjaan berat, Rasulullah lebih lapar daripada yang lain. Sehingga Abdullah bin Zubair datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin pulang sebentar. Silahkan. Pulang Abdullah bin Zubair, ketemu istrinya. Dia katakan, wahai istriku, kita punya makanan apa? Istrinya bilang, suamiku kita punya 1 genggam gandum sama 1 ekor anak kambing. Itu aja yang kita punya. Wahai istriku, kamu adoni gandumnya untuk dibuat roti, saya sembelih kambingnya untuk saya buat kuah kambing. Kenapa? Saya mau undang Rasulullah ke sini. Karena saya melihat di dalam diri Rasulullah ada kelaparan yang tidak bisa ditanggung oleh selain beliau. Lapar sekali Rasulullah. Abdullah bin Zubair masak kambing tersebut. Sebelum matang, datang lagi kepada Rasulullah. Ini penggali parit 3.000 orang. Datang ke Rasulullah, bicara pelan-pelan di belakang kuping Nabi. Takut yang lain dengar, 3.000. Makanan cuma cukup buat 4 orang. Dibisikkan, ya Rasulullah, tu'aimah. Gak bilang to'am. To'am itu makanan. Tu'aimah ditasghir, makanan dikit ya Rasulullah. Bawa 2 orang gak apa-apa ya Rasulullah. Rasul tanya, ada berapa makanannya? 1 anak kambing kecil sama 1 genggam gandum sedang diadoni. Kata Rasulullah, bilang sama istrimu, jangan dibuka, biar saya yang akan membukanya. Baik ya Rasulullah. Ini masih pikiran baik Abdullah bin Zubair. Maka Rasulullah bangkit berdiri, menghadap ke parit. Ya ahlal khandaq, hei para penggali parit, Abdullah bin Zubair undang kalian makan malam. Abdullah bin Zubair pegang kepala. Ini makanan 4 orang, diumumkan untuk 3.000 orang. Maka buru-buru Abdullah bin Zubair lari, menemui istrinya. Jangan dibuka, kata Abdullah bin Zubair. Biar Rasulullah yang buka, pasti ada mukjizat di dalamnya. Maka Rasul datang, Rasul duduk di makanan tersebut, beliau bacakan makanan itu. Rasul bilang kepada para sahabat, biar saya yang melayani sahabat-sahabat saya. Udkhulu ashran, masuk 10 kata Rasulullah. Masuk 10 orang, Rasul ambil rotinya, Rasul berikan kuah kambingnya, mereka makan. Selesai mereka keluar. Masuk 10 lagi. Selesai 3.000 orang, semua makan sampai kenyang. Pada akhirnya Rasul ambil untuk diri beliau, untuk keluarga Abdullah bin Zubair, makan bersama. Kemudian Rasulullah berterima kasih dan pergi dari rumah tersebut. Abdullah bilang, saya buka, makanannya tidak berubah. La ilaha illallah. Mukjizat. Mungkin kita kagum atas mukjizat Nabi Muhammad SAW, tapi yang perlu kita tahu ada hal yang tersirat yang lebih luar biasa. Apa itu? Dalam keadaan yang paling lapar, beliau lebih mengutamakan para sahabatnya. 3.000 orang dibiarkan makan lebih dahulu, beliau belakangan. Itu akhlaknya Rasul. Itu uswatun hasanah. Makanya ayat yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah turunnya pada saat perang Ahzab. Turun pada saat itu. Kenapa? Bukti paling nyata, bukti paling konkret atas stabilnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu akhlaknya nggak terpengaruh dengan keadaan apapun. Kalau kita kan akhlaknya nggak stabil, kita itu akhlaknya labil. Kalau lagi kenyang, baik luar biasa. Lagi lapar, lebih galak dari Fir'aun. Oh, kalau lagi tenang, luar biasa bijaknya. Tapi disalib sedikit, marah, keluar semua kata-kata kotor. Itu akhlak kita, labil. Masih dipengaruhi oleh keadaan-keadaan semacam itu. Rasulullah, akhlak beliau stabil. Tidak dipengaruhi dengan keadaan apapun. Pantas saja kalau beliau menjadi uswatun hasanah. Di antara hikmah dan tujuan kita adakan perayaan Maulid semacam ini agar kita tergugah untuk mencari tahu kembali apa sih uswatun hasanah dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengikuti apa yang beliau sabdakan, meniru apa yang beliau lakukan. Dari mana? Bukan dari perayaan Maulid ini hanya rangsangan. Kita bisa dapat ilmu tersebut tentunya dari mulut para guru, dari mulut para habaib, dari mulut para ulama, dari mulut para kiai kita. Sehingga lepas dari perayaan Maulid ini, ikuti terus majelis-majelis ta'lim demi lebih mengenal siapa Nabi Muhammad, mencontoh uswatun hasanah
dan apapun yang beliau contohkan kepada kita. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dawum fi subhanakallahumma tahiyatum fi salam wa akhiru da'wamin alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sedikit yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.